Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal Alex token sesuai dengan requestan dari Clark. Kita akan lihat Alex Lab ya. Hari ini diperdagangkan di kisaran 1.300 rupiah. Oh, hari ini drop lumayan signifikan, 8,8%. Kalau kita perhatikan dari chartnya, ya dia udah turun dalam satu hari terakhir ya teman-teman, bahkan lebih dalam daripada yang kita pikirkan. Tapi sedikit rebound, jadi sekarang minusnya udah sekitar hampir 9%. Lumayan signifikan. Lalu ini project apa? Alex Lab ini adalah sebuah project yang bergerak di kontrak dari Stack ya. Nama blockchainnya Stack. Ini adalah salah satu bagian daripada Bitcoin Lightning yang memang tujuannya buat meningkatkan skalabilitas daripada Bitcoin. Dia berada di luar dari jaringan utama, teman-teman. Kalau kita lihat untuk Stack ini dia berada di peringkat 340 eh, 3.416 di CMC, jadi lumayan cukup jauh ya. Kalau kita perhatikan supply maksimumnya di data ini itu sekitar 1 miliar token, sementara yang beredar di market itu sekitar 378 juta koin. Volume perdagangannya meningkat sekitar 6%, teman-teman. Sangat-sangat signifikan. Tapi tidak diimbangi sama pergerakan harga yang cenderung malah turun ya, teman-teman. Kemudian untuk exchange yang bisa memperdagangkan token ini ada di Get.io, Maxi, dan juga xt.com. Paling banyak ada di Get.io. Dan jika kita lihat dia di menu di bagian bawah, ini ada beberapa penjelasan, yaitu ini adalah project first one stop DeFi service platform on blockchain via Stack. Jadi dia bergerak di blockchain dari Stack ya. Eh, dan ini salah satu blockchain yang mereka bilang sebagai, kalau di gininya sih mereka menuliskan sebagai first fastest. Jadi blockchain yang paling cepat ataupun DEX yang paling cepat di blockchain dari Stack ini, teman-teman. Jadi ini adalah intinya project DeFi. Project DeFi itu apa? Ya, project yang memang tujuannya teman-teman bisa melakukan perdagangan aset kripto melalui decentralized exchange. Jadi bisa tuh beli Bitcoin, beli apa di apps yang dibangun dari ini, dari project dari Alex. Lalu fitur-fitur yang lain dia ada Launchpad. Kemudian ada Lend and Borrow. Jadi teman-teman bisa untuk melakukan staking untuk mendapatkan yield, bisa juga untuk melakukan peminjaman. Tapi peminjaman ini tentunya pakai jaminan, yaitu jaminannya uang juga, teman-teman. Terus dia ada DEX atau Decentralized Exchange dengan AMM atau Automate Market Maker, dan juga order book, sehingga transaksinya bakalan lebih lancar lagi, teman-teman. Jadi itu kurang lebih kegunaannya ya, ada swap, deposit and borrow, liquidity and staking. Ya mirip lah seperti DEX-DEX pada umumnya. Ini white papernya. White paper ya menurut saya sih sama-sama aja. Ini ada investor-investor yang bergerak di dalam blockchain ini, teman-teman. Atau yang berinvest di project ini. Ada White Star Capital, ada Culture Tree, ada GBIC, kemudian ada CX, dan masih banyak lagi. Ini ada OKX juga yang join ya. Tapi dia belum listing di OKX. Ya itulah. Ini ada security audit. Mereka udah diaudit oleh Coin Fabric, kemudian List Authority, terus juga ada Immunify. Nah itu. Terus dari Twitter mereka ada beberapa project yang kemarin mereka baru post. Ya ini ada data juga dari Mesari soal CoinStack. Nah, kita langsung aja bahas untuk upgrade-nya, teman-teman. Jadi ada news dari Stack Foundation yang kemarin melakukan upgrade ya. Ini ada upgrade dari Stack 2.1. Jadi ini dari jaringan blockchain-nya. Nah, kan si Alex ini dia numpang nih di jaringan dari Stack sendiri. Nah, Stack ini udah meningkatkan kualitas mereka, terutama soal kecepatan transaksi yang diberikan ya. Tentunya nanti akan ngefek secara otomatis ke Alex. Jadi kurang lebih nanti kecepatan daripada transaksi di DEX daripada Alex ini juga akan ikutan. Mungkin fee-nya juga akan cenderung bisa lebih murah, teman-teman. Ya, itu sih beberapa yang bisa aku info. Kalau sekarang kita lihat price action-nya seperti apa. Price action dari Alex sejak dia awal listing ya di Maxi atau di Get.io kurang lebih itu di April
tanggal 18 kemarin. Jadi lumayan peningkatannya cukup ya cukup lumayan lah untuk pertama kali listing ya, harganya langsung ngepump, kemudian ya bergerak di range antara 0,09 sampai dengan 0,05, dan so far sekarang dia kayaknya dalam posisi tekanan jual yang agak tinggi teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan posisinya sekarang sudah berada di level support mau dijebol. Jadi level support di kisaran 0,09 ini sepertinya sih dalam tekanan yang lumayan. Jika kita perhatikan dari volume perdagangannya cenderung sangat minim, disertai juga dengan smart money yang cenderung kosong di market. Dari sini kita bisa dapat indikasi bahwa Wheels sebenarnya tidak terlalu tertarik berdagang dengan posisi sekarang. Tidak cuma di stack sih sebenarnya, kalau per video ini dibuat, dari Bitcoin sendiri pun juga smart money-nya kosong dalam perdagangan kemarin teman-teman. Jadi stack ini udah kosong sejak 23 Mei. Jadi lebih lama ya. Karena memang ketidakpastian daripada market. Sekarang market benar-benar masih ambigu lah, pergerakannya masih belum terlalu clear. Kalau buat saya stack karena dia baru listing, jadi untuk datanya mungkin analisa ini pun juga mungkin secara teknikalnya akan sulit buat akurat. Cuman so far kalau kita lihat dari analisa simpelnya ya, ini adalah level supportnya di kisaran 0,09. Bila mana memang breakdown lagi, dijebol lagi, bisa jadi target berikutnya ada di kisaran 0,073. Ini merupakan level support yang terbentuk di sini. Ya, aku hapus dulu, aku gambar ulang ya. Ini level support di kisaran 0,07 teman-teman. Jadi itu level yang cukup mungkin untuk dijamah berikutnya. Coba kita pakai bantuan daripada RSI Relative Strength Index. Dari RSI-nya sendiri jelas menunjukkan bahwa volume perdagangan yang sangat minim ini berdampak sama kekuatan market untuk menaikkan harga. Dan kalau kita lihat dari RSI-nya memang menunjukkan hal serupa, bahwa sebenarnya harganya ini udah mulai kayak kurang ya, kurang dorongan teman-teman. RSI-nya cenderung agak turun. Ya, ini masih belum selesai untuk koreksinya, kemungkinan tanda reversal belum muncul juga, jadi possibility buat turun ke 0,7 menurut saya cukup realistis buat Alex untuk jangka waktu pendek. Mungkin dalam beberapa hari, atau mungkin bisa turun lebih dalam sampai 0,05. Jadi itu yang harus diwaspadai sama project ini. Satu lagi teman-teman, aku nggak henti-hentinya ngingetin ya buat teman-teman yang suka invest atau yang mau invest di decentralized exchange atau DeFi. DeFi itu saat ini lagi coba buat diregulasi sama SEC. Kemarin mereka udah meluncurkan surat. Ini sebenarnya surat seperti peringatan gitu ya, karena yang namanya DeFi itu termasuk aset yang termasuk tempat berinvestasi yang tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena ya tidak ada otoritas yang mengawasi, tidak ada otoritas terpusat yang mengawasi teman-teman. Artinya banyak kecurangan yang bisa terjadi, banyak hacking yang kemarin kan itu ada beberapa perusahaan juga yang kena hack, akhirnya dana nasabah hilang juga. Jadi SEC lagi berusaha buat meregulasi. Jadi regulasinya ini tentunya akan berdampak juga sama kondisi supply and demand dari market. Jadi kalau DEX dinyatakan sebagai sesuatu yang berbahaya, kemudian hanya beberapa DEX aja yang diakui dan yang lain dianggap ilegal, itu bisa jadi sesuatu yang sangat sulit. Maka dari itu menurut saya sih lebih hati-hati aja buat yang mau invest buat sekarang ini. Jadi gitu aja buat Alex, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.